Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Kembali lagi bersama saya Omin di Atlantis Research Center dalam dongeng kisah luar biasa Nuswantara, seri kayangan Ngejowantah, episode 313 dengan judul Wates. Seperti biasa saya akan disclaimer dulu bahwa semua yang akan dibahas malam ini hanya dongeng, jadi kalau nggak percaya, ya bagus, justru itu yang sangat kami harapkan. Tapi kalau mau percaya ya ngapain juga, ya ini kan cuma dongeng. Dan dongeng itu tidak untuk dicari kebenarannya. Ojo percaya aja ya. Halo Mas. Iya. Langsung mau connect. Jelas ya suara. On time ya Mas, nih nyampe-nya Mas. Ngepot. Iya. Cepat bagian. Ampun Cepat sempat nganggurnya. bawa motor apa bawa mobil tadi Mas? Motor, Mbak. Motor ya, nggak keburu kalau mobil ya Mas. Ya nggak akan bisa. Iya. Gimana kabarnya Mas? Ngantuk Mas ya? Udahan aja yuk. Pak Likinya belum ada bergabung Mas. Koming sudah ajukan undangan. Halo Mbak. Halo Mbak. Bentar Mbak. Apa harus pakai filter? Kalau tidak, kayak tidak mandi. Emang pernah. Terasa omong woy. Yuk. Oke, Mbak dimulai aja ya. Oke. Udah malam. Iya, langsung aja. Oke, Atlantis series ke 313. Wates. Slide 1, wates adalah batas. Lanjut aja, Mbak. Slide 2, batas itu bisa berarti batas wilayah, batas jalan, dan batas waktu. Dan batas negara. Lanjut, Mbak. Jadi batas itu bukan hanya membatasi wilayah. Wilayah itu ulekan ya, tempat ulekan. Wilayah yang gede gitu. Wilayah. Lanjut, Mbak. Tapi juga membatasi waktu. Juga masalah batas dari zaman. Lanjut, Mbak. Karena di alam raya ini semua ada jadwal. Lanjut aja, Mbak. Dan jadwal di alam raya itu ditentukan oleh Sang Hyang Toto Winanci. Dan itu terakhir ada di Sang Hyang Bathara Ismaya. Lanjut, Mbak. Setelah 7, Sang Hyang Toto Winanci itu pada tataran mulai dari yang tertinggi di Sang Hyang Kawitan atau Sang Hyang Ogrobsti, dan yang terbawah adalah Sang Hyang Bathara Ismaya. Oke, lanjut aja, Mbak. Maka di sini Bathara Ticar ke bawah tidak termasuk dalam Sang Hyang Toto Winanci. Jadi hanya sampai di Bathara Ismaya. Lanjut, Mbak. Sehingga Sang Hyang Toto Winanci pasti tahu apa yang akan terjadi. Karena beliau yang punya waktu. Lanjut, Mbak. Karena semua itu dikendalikan oleh beliau-beliau. Ya, lanjut, ya. Maka tidak mungkin Sang Hyang Toto Winanci tidak tahu. Aneh kalau nggak tahu sih. Lanjut, Mbak. Sehingga tataran Sang Hyang Toto Winanci tidak perlu menguji untuk tahu. Tidak perlu mengadakan tes ya. Karena memang beliau sudah ngerti apa yang akan terjadi. Lanjut, Mbak. Karena itu banyak yang jualan. Karena tahu itu banyak yang jualan. Ya, karena ya ada tahu bulat, ada tahu macam-macam. Lanjut, Mbak. Jadi meskipun tidak membuat tahu, tapi tahu akan apa yang akan terjadi. Karena tidak ada hubungannya dengan tahu. Lanjut, Mbak. Maka Sang Hyang Toto Winanci tidak dapat ditipu. Karena beliau tahu apa yang sebelum dan setelah terjadi. Lanjut, Mbak. Karena Sang Hyang Toto Winanci tahu akan segalanya. Terus, lanjut, Mbak.
Juga Sang Toto Winanci sangat paham akan masa depan. Jadi bukan hanya masa depan sih, masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Lanjut, Mbak. Karena juga yang menentukan masa depan. Bagi beliau tidak ada yang mustahil soalnya. Lanjut, Mbak. Dan semua tidak akan pernah beliau ubah. Karena sabda jati itu sekali bicara tidak akan pernah dirubah, jadi tidak mungkin dirundingkan. Lanjut, Mbak. Karena Sang Toto Winanci semuanya ketempatan Sabdo Jati. Sehingga sekali bicara pasti ya itu udah nggak akan diulang-ulang lagi. Lanjut, Mbak. Maka kalau bicara tidak akan pernah dirubah-rubah. Dan itu juga tidak mungkin bisa didiplomasikan atau dirundingkan. Lanjut, Mbak. Sabda yang keluar tidak akan pernah ditarik balik. Jadi dalam sekali mengatakan ya udah itu nggak mungkin diganti. Lanjut, Mbak. Sang Toto Winanci juga akan menandai semua jadwalnya. Udah. Lanjut aja, Mbak. Terutama jadwal-jadwal yang penting. Bukan kayak aku ya, kalau aku yang nggak penting justru yang tak tandain kapan libur gitu-gitu. Yang penting malah nggak. Lanjut, Mbak. Logikanya saja, di sekolah setiap ada perubahan jadwal ada lonceng. Ada pertanda yang jelas. Lanjut, Mbak. Maka Sang Toto Winanci juga punya penandanya sendiri setiap ganti zaman. Dan itu tidak bisa dimengerti seperti apa kalau belum kejadian. Lanjut, Mbak. Karena agar para titah di jagat gede tahu akan jalannya zaman. Lanjut aja, Mbak. Dan Sang Toto Winanci sebenarnya tidak menutupi itu semua. Kalau peka mungkin bisa membaca dan mengerti. Lanjut, Mbak. Tapi Batara jelek yang menutupi itu semua. Sehingga seolah-olah masa depan itu jadi mustahil dimengerti. Lanjut, Mbak. Tapi satu zaman memang diizinkan oleh Sang Toto Winanci. Karena supaya para yang itu dianggap apa tidak dianggap orang adil gitu. Jadi harus ada kesempatan yang diberikan juga. Ya karena udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya karena ini semua bukan cerita, itu bukan beneran, tapi cuma dongeng. Lanjut, Pak. Oke, tambah disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Mostejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Mostejo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Mostejo dan saya, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Oke, Pak. Kita ada 2 video disclaimer nih, Mas. Mbak. Satu sekarang, satu nanti. Dulu 60. Satu sekarang. Nah, ini disclaimer-nya. Jalan di sana sekarang udah gelap banget, gelapnya. Semua ini tapi cuma dongeng ya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau percaya, untung jam segini sudah ada di tempat yang bercahaya. Kalau menyan. Kayaknya kenal suaranya. Aku malah nggak kenal, Mbak. Kalau Mas mungkin nggak kenal ya. Kenal sama bayangannya, Mas? Enggak juga. Nggak juga. Itu pas ke sana itu jalannya jelek dan ini banget, Mbak. Itu gelap kayaknya ya. Nggak ada lampu. Tapi cuman mungkin HP-nya yang apa bisa membuat jadi kayak agak terang gitu. Oke. Di mana itu, Mas? Mana aku tahu, Mbak. Nggak kenal. Mas 30 niki Mas kerso ndongeng nabi Mas. Ndongeng nopo Mas? Tadinya sih pengen cerita tentang masalah dupon yang baik ya Mbak, tapi karena sampai dengan detik ini perapiannya nggak dapat, betul-betul nggak dapat, jadi ya mungkin nggak perlu ceritain gitu. Tapi nyari yang pakem bener-bener sulit Mbak, karena kalau nggak pakem kata beliau nanti orang nyambung dengan cerita nari gitu. Jadi harus sesuai dengan cerita nari, jadi harus sesuai pakem itu ya. Aku udah nemu keliling Jakarta,
nggak ada. Keliling Bogor nggak ada. Ya udah, akhirnya ya udah diem aja. Jadi nyari. Malah Nah, ringan bro cerita. iya. Terus gimana Mas? Penggantinya dongeng Dupon apa Mas? Bukan pengganti sih, mungkin nerusin cerita minggu lalu. Oh, iya. Tapi ya itu yang pertama, jangan dianggap beneran ya Mbak. Jangan dianggap serius dulu gitu. Karena ya dongeng tuh ya bukan untuk diseriusin gitu. Iya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, aja dianggap bener. Gitu. Jangan dianggap bener. Soalnya kalau dianggap bener nanti enggak bikin orang pada bingung gitu. Jangan dianggap bener. Yang ketiga, aku bukan juru selamat loh ya. Jadi eh, kita cuman cerita berdasarkan apa yang kebayang gitu aja. Jadi bukan berdasarkan kenyataan. Hmm, jadi aku tuh baru nyadar Mbak bahwa eh, yang selama ini tak pikir beliau itu siapa gitu, itu anu ya apa Ki Lurah Doho itu ternyata jangkrutan gitu. Yang aku tahu itu. Dan mungkin aku pernah salah berpikir bahwa beliau itu adalah Ki Lurah Garengnya, bukan. Sebenarnya lambangnya jelas banget udah ditunjukin sama Mbak Omeng apa Mbak Cu itu yang cerita bahwa kenapa sih satu itu apa namanya yang jualan roti itu kok selalu dekat yang jualan apa tuh ayam ya. Iya. Selalu deket itu gitu. Oke Mas. Nggak tahu apakah benar begitu apa nggak ngerti ya, tapi memang ini kakak beradik ternyata dimomong ketitisan dua sosok yang berbeda ya. Yang satu itu Ki Lurah Doko, adiknya itu jadi ketempatan Lurah Tunggul Wulung itu jelas Petro. Tapi kakaknya tak pikirkan dari ininya ini ya apa yang geng punakawannya si Semar, ternyata bukan. Ternyata beliau ternyata itu emang bener ya. Belum tentu ternyata Mbak. Belum tentu ternyata. Beliau ternyata Bilong atau Sorawito. Tapi sebenarnya ya lucu juga ya. Dari ininya kalau yang rombongannya Togok itu cuma Sorawito yang ngikutin. Kalau rombongannya Semar itu kan Gareng Petro Bagong yang ngikutin gitu. Cuman namanya kalau di apa dari zaman ke zaman kan ganti-ganti. Ada ada kalanya si Togok pakai nama Pitutur, Jati Pitutur, Semarnya pakai nama Pitutur Jati, ya wala-walik tok itu. Terus ada yang orang mengira Jodeh Punto Prasonto itu, jadi sebenarnya Jodeh itu kan Jurudiah Punto itu Togok, Jurudiah Prasonto itu Semar. Tapi yang agak unik ya Jati Pitutur sama Pitutur Jati itu mbak ulak-walian gitu. Cuman di Mojopahit kan itu Jati Pitutur itu jadi Kilurah Sabdopalon, yang Pitutur Jati itu Kilurah Noyo Genggong. Yang namanya Noyo Genggong, jadi eh, apa ya yang ada itu hanya jadi mainannya para moyo gitu kan. Nah di minggu lalu mungkin sampai minggu ini itu aku mungkin harus jalan-jalan sendiri Mbak, karena memang kan di konco kan. Jadi harus jalan-jalan sendiri untuk nyari tempat yang bentuknya itu dari batu-batu, yang ini apa namanya rada gantung-gantung manglung-manglung gitu. Bukan manglung sih, mangleng-mangleng gitu. Kalau orang ngomong bahwa yang namanya Gua Selo Mangleng itu ada di daerah Kediri Jawa Timur, kalau aku sih
Itu kan mungkin yang orang percaya di sana, tapi kalau dongengku nggak begitu ternyata Mbak, nggak seperti itu. Jadi iya, atau diputarkan dulu aja video nih Mbak, yang nomor satu. Nomor satu. Hmm. Pengen Goa Selo Mangleng bagian pertama oleh Agung Bimo Sutejo, Budo, Bali, 6 Mei 2026. Ini semua cuma dongeng. Ada dasarnya di alam raya ini ada dua punokawan. Ada Kilura Togok atau di ARC dikenal dengan nama Kilura Sabdo Palon atau Eyang Sepuh Sabdo Palon. Kilura Sabdo Palon mempunyai ciri-ciri berjanggut dan bermulut lebar. Beliau juga dikenal sebagai Kilu Diapunto atau Kilura Jati Pitutur. Beliau diikuti Kilura Sorowito atau lebih dikenal dengan nama Kilura Sapu Jagat. Kilura Sapu Jagat atau Kilura Bilung atau Kilura Sorowito mempunyai ciri-ciri utama lucu dan berjanggut. Ada juga Kilura Semar yang di ARC dikenal sebagai Kilura Noyo Gendong atau Kilura Jurudia Prasonto atau Kilura Pitutur Jati. Kilura Jati Pitutur atau Jurudia Punto, Kilura Pitutur Jati atau Kilura Jurudia Prasonto. Paling enggak di masa Mojopahit mereka bersama adalah Pamong Mahaprabu Brawijaya. Tapi Semar, Gareng Petruk dan Bagong tidak punya janggut. Sedangkan Kilura Togok dan Sorowito punya janggut. Sedangkan kakak beradik Kilura Doho dan Kilura Toko adalah dua bersaudara yang menjadi Mahapati di zaman Sri Aji Joyoboyo. Kilura Toko, adik dari Kilura Doho, lebih dikenal di ARC sebagai Kilura Tunggululu atau Kilura Petruk. Non kakaknya adalah Kilura Sapu Jagat, sehingga dialah yang menguasai Watu Santung atau Goa Selo Mangleng yang batunya sekarang sudah pada manglung. Dulu ARC mungkin pernah salah menganggap sebagai Kilura Nolo Gareng, tapi ternyata beliaulah Kilura Sapu Jagat. Beliau sudah tutup bertugas di Goa Selo Mangleng karena sudah ada yang membuat Goa Selo Mangleng batunya pada manglung, karena ada yang dur atau tinggi tapi jeru atau dalam. Karena jika sudah ada pertanda munculnya yang dur tapi jeru, maka sudah bukan tugas beliau lagi menjaga Goa Selo Mangleng. Karena tugas sebagai Sang Hyang Locohyo itu hanya jika belum ada yang membuat Selo Mangleng batunya pada manglung. Karena jika Goa Selo Mangleng batunya jadi pada manglung karena keberadaan yang dur tapi jeru, maka tugas beliau harus beralih menjadi Kilura Sapu Jagat. Maka tugas dari Kilura yang berjanggut itu sudah saatnya menjemput yang sudah dituntun untuk estafet menjaga batas. Tapi bukan estafet mempertahankan Selo Mangleng yang batunya sudah pada manglung, tapi secara bertahap bersama Kunto Wijoyondanu membuka kembali aliran suci Amartosari. Maka Kilura yang berjanggut itu akan meminta pindahnya momongannya agar mau pindah di pinggir sungai di daerah Watu Stantung atau Watu yang pada manglung. Tapi bukan untuk mikul dur dan mendem jero, tapi nduwurke sesuatu yang seharusnya memang tidur dan sudah terlalu lama di jero. Dan sesuatu yang memang tidak boleh ada di jero karena sangat penting bagi jalannya Hamemayu dan Cokro Manggilingan. Maka Kilura Sapu Jagat kadang waktu senang dipanggil Mbah Janggut, tapi jika berterikrama sebagai Panembahan Doho, sebaiknya dipanggil Sang Hyang Locohyo. Maka semoga momongan Mbah Janggut segera sadar dan paham. Yang menjadi tugasnya dalam mengembalikan aliran Amartosari. Memang butuh waktu untuk mengerti, tapi semoga dalam keterbatasan waktu bisa segera paham. Sehingga kalau bendu segera berakhir dan berganti zaman pujian yang benar-benar terpuji tanpa ada aturan bebendu lagi. Tapi namanya tugas dari leluhur harus dijalankan, bukan malah milih mumet terus-terusan. Tapi ya itu, ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya, kayak lo wae salamnya. Ampun Mas. Jadi anu ya Mbak, apa namanya? Ya itu ini dongeng sih. Jadi repotnya itu sih. Karena dongeng kadang-kadang dianggap beneran sama menyantet sih loh, repotnya itu. Ini dongeng, dongeng, betul-betul dongeng gitu. Bahwa ada sesuatu yang apa disembunyikan leluhur dan Goa Selo Mangleng ini bisa membuka ini semua gitu. Bisa membuka untuk mengerti bahwa
sejarah belum pernah ada satupun yang ditemukan gitu kan Mbak. Nggih. Satupun belum ada yang bisa ditemukan oleh sejarawan. Masalahnya kan ini sejarah dongeng Mbak. Gitu. Tapi aku nggak percaya sejarah beneran. Karena emang ada nyambung dengan ini tuh. Jadi istilah nggak nyambung. Nah, bedanya Mangleng sama Manglung itu kayak gini Mbak ya. Kalau Mangleng itu dikatakan Gua Selo Mangleng karena dia batunya itu masih tersusun dengan betul gitu. Membentuk mungkin kalau orang ngomong Art of Romawi gitu kan. Kayak dalam bahasa ini apa bahasa Kueninya begitu Mbak. Nek bahasa luar nggak tahu. Bahasa Kueninya itu Art of Romawi gitu. Nah, dikatakan sudah mulai manglung itu karena gara-gara ono sing ini Mbak ngebuat ini di atasnya terus eh, mendem jero juga mendem jero terus dhuwur juga ono sing dhuwur tapi jero gitu sehingga mengakibatkan beberapa daerah Selo Mangleng batunya jadi pada manglung gitu karena kepukul dari atas. Karena ada beberapa yang sudah mulai jatuh gitu sehingga beberapa tempat di Sastrawulan mungkin akan kelihatan seperti ada retakan-retakan jalan yang berlubang dan lubangnya tuh kayak aneh aja kayak kayak tanpa ujung gitu. Kalau mungkin ada yang ngomong bahwa itu sesar, ya, sesar itu tidak pernah digambarkan dalam peta zaman dulu, digambar zaman Portugis dulu udah digambarkan loh ada petanya gitu, sungainya gede bener gitu, itulah berantas gitu kan. Jadi kalau dikatakan itu sesar, sesar itu tidak akan digambarkan dalam bentuk sungai gitu, dalam zaman dulu. Gitu. Jadi itu isi. Jadi pada dasarnya di daerah Selomanglang itu ada beberapa tempat yang bisa dipakai untuk masuk ke Selomanglang, tapi itu tidak akan gampang ditemuin. Karena ada beberapa kode dan sandi yang mungkin tidak gampang dicari ya Mbak. Dan itu bukan seperti gua yang masuk ke dalam tanah gitu atau masuk ke parkiran, bukan. Angel cerita Mbak. Ya pokoknya kayak yang digambarkan itu gitu. Dari tampak sisi sebelah kayak tau orang nyambung tapi begitu masuk gitu banget dari sisi sebelahnya di kelihatan lain gitu. Ya mungkin gitu dulu Mbak untuk sementara. Semoga pada radong. Pada nggak jelas gitu. Karena yang namanya dongeng itu jangan dicari cari-cari ya. Ora cetha ya ora cetha gitu aja udah. Enggak dilanjut. Nggih. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Mas Dumun ketika Mas Kenten apa namanya bukan Mas ya. Ketika keliru nih kan enggak ada satupun yang berkenan menjelaskan, bahkan beliau sendiri mendiamkan nih Mas. Sampai Iya, saatnya dibuka baru beliau cerita gitu Mas. iya Mbak, tapi terus ini apa nyarinya yang beda apa nyari rono ke sana ke sini ternyata situ gitu kan ke sana sini jauh ternyata mengkono gitu loh. Jadi mumetnya masing ya Mas. Terus yang mumet sopor ngerti Mbak. Aku sih nggak mumet. Nggih, Mas. Sampun Mas. Ya udah Mbak. Nggih, oke. Kalau gitu kita lanjut ke slide nggih. Atau Mbak Vicky ada pertanyaan untuk Mas? Apa nanti gimana? Enggak ada, Mbak. Nggih. Monggo kita lanjut ke slide, Mbak. Oke, slide ke-31, sehingga ada zaman di mana yang tidak kecil justru dianggap sebagai kawitan. Padahal di alam raya ini semuanya dimulai dari sesuatu yang kecil bukan sesuatu yang besar. Ayo Mbak. Padahal di alam raya ini tidak ada kawitan yang besar. Baru aja. Lanjut Mbak. Sebagai Sang Hyang Toto Winanci juga punya hak mengulang jalannya zaman atau waktu.
Karena beliau yang punya waktu, jadi boleh dong ngulang. Lanjut, Mbak. Jadi, jika ada jalannya zaman yang salah, maka Sang Hyang Toto Winanci berhak mengulang di bagian yang salah. Maka kadang-kadang kemudian orang karena sudah pernah melampaui keadaan itu, kadang-kadang menganggap bahwa itu dejavu. Padahal itu keadaan yang diulang. Lanjut, Mbak. Tapi karena sudah terlanjur terjadi, maka tetap terjadi. Maka kadang-kadang sepintas gitu kayak pernah ngalami. Lanjut, Mbak. Tapi diulang sehingga kita akan merasakan seperti dejavu. Baru aja. Lanjut, Mbak. Karena seolah-olah pernah mengalami tapi tidak tahu kapan. Tapi benar-benar seperti mengenal banget. Lanjut, Mbak. Jadi dejavu terjadi karena ada garis-garis alam yang menyimpang. Dan diulang. Lanjut, Mbak. Hal ini karena Sang Hyang Toto Winanci punya sabdo jati. Oke, lanjut, Mbak. Maka kejadian tetap terjadi. Itu terjadi, tapi kondisi dibikin menjadi lebih baik. Lanjut, Mbak. Tapi diulang jadi seolah tidak terjadi. Sudah jelas, lanjut, Mbak. Tapi titah merasa terjadi. Jadi bingung karena seolah-olah baru pertama kali ke lokasi tersebut. Seolah pertama kali ke lokasi itu, tapi kayak pernah ngalami. Lanjut, Mbak. Tapi Sang Hyang Toto Winanci tetap tidak melanggar sabdo jatinya. Karena dalam sabdo jatinya beliau memang menyatakan bahwa alam harus berjalan dan harus sesuai dengan Habamayu. Dan Cokromanggileng tidak boleh berhenti. Lanjut, Mbak. Karena tetap terjadi, cuman dihapus dari memori semua titah. Dan menghapusnya pun tidak sampai 100%. Lanjut, Mbak. Tapi dihapusnya tidak permanen. Maka kadang-kadang masih teringat. Lanjut, Mbak. Maka sedikit-sedikit masih tergambar. Dan jelas, lanjut, Mbak. Namun juga ada yang merasa tergambar jelas. Dan merasa kayak betul-betul biar gitu, terang sekali. Lanjut, Mbak. Jelas tapi tidak jelas karena samar, tapi kok ya lumayan jelas. Itu gimana nggak ngerti pokoknya kayak gitu. Lanjut, Mbak. Semua itu dialami oleh semua titah. Cuman ada yang mengabaikan dan ada yang tidak mengabaikan. Lanjut, Mbak. Cuman ada yang sadar dan ada yang tidak sadar. Dan ada yang mengabaikan. Lanjut, Mbak. Dan di zaman Kala Bendu sangat banyak kejadian yang diulang. Cuman di bagian mananya itu tergantung dari beliau. Lanjut, Mbak. Hal ini demi kelangsungan Cokromanggilinggan. Yang penting kan sabdonya adalah Cokromanggileng terus berjalan dan nggak boleh dihentikan. Lanjut, Mbak. Agar Cokromanggilinggan tidak terganggu oleh yang tidak kecil dan jelek. Sehingga Cokromanggileng tetap berjalan. Lanjut, Mbak. Karena Habamayu untuk membuat menjadi lebih indah, bukan menjadi lebih jelek. Dan bukan untuk membuat mengerikan. Lanjut, Mbak. Sedangkan yang terjelek dan tidak kecil menghendaki musnahnya alam raya. Dan dibikin supaya alam raya seolah-olah sangat serem dan menyeramkan. Lanjut, Mbak. Karena kejelekannya Batara Jelek dan Batara Bibi ingin agar Cokromanggilinggan dihentikan. Beliau inginnya semua itu dihentikan dan digelar lagi dari awal. Lanjut, Mbak. Agar Sang Hyang Kawitan ngukut jagat Trilokobawana dan digelar ulang. Itu udah jelas. Lanjut, Mbak. Karena Batara Bibi dan Batara Jelek sudah terlanjur menyerang jagat langgeng. Sehingga wujudnya tidak bisa berubah lagi. Lanjut, Mbak. Sehingga ya jeleknya akan langgeng. Karena sudah terlanjur masuk ke jagat langgeng dalam kondisi seperti itu. Ayo, Mbak. Maka semua yang ada di bawah si jelek akan didasari atas ancaman. Ya, karena sudah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya jangan percaya karena dongeng memang bukan untuk dipercaya. Oke, lanjut, Mbak. Oke, tambahan disclaimer. Aku udah mau ke pertanyaan nih, Mas. Lupa gak ada disclaimer. Oke, tambahan disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya.
Yang kedua, kegiatan ritual, riset, penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Setijo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, kopdar, tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Setijo saja, atau saya saja, atau Mas Agung Bimo Setijo dan saya, bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo Mbak Oming. Nah, kita disclaimer dulu nih Mas G. Iya. Satu lagi. Disclaimer. Jalan-jalan. Ya ini cuma dongeng. Saya nggak percaya, nggak bukan percaya. Lagi aku dari sana itu jalannya kayak gitu jelek banget. Salam kan. Suara orang frustasi kan. Karena ini Mbak habis kontal-kontal motornya. Jadi nggak ada jalan yang bagus kayak gitu. Tapi ngeselinnya tuh ketika di video kayak jalannya bagus-bagus aja gitu loh. Emang jelek banget nih Mas G jalannya. Wah, wes kadang harus nonton. Wah. Tapi nggak kelihatan weh Mas nonton di video Mas. Ayo Mbak. Raisa mau videonya nggak bisa lah, megang HP sama nonton. Kayak mungkin gitu. Jalannya Mas, jalannya. Jalan rusaknya nggak kelihatan. Ya itu karena pas nonton. Memang tidak semua lokasi di video Mbak, karena pertama capek, yang kedua lupa, yang ketiga males gitu kan. Terus gitu flowchartnya ya Mas. Iya. Aduh. Oke Mas. 60 niki dongengnya lanjutan atau pripun Mas? Jadi ada apa namanya di Babat Kediri itu kan ada Kilurah Sodong. Ya, mungkin ditulisnya Sondong. Karena kalau di Jawa itu kalau orang ngomong bal-balan itu ngomongnya itu bal-balang gitu kan. Ada Iya. tambahan apa gitu, persongoan atau apa yang ngomong dalam bahasa Mbuh itu. Maka kalau Kilurah Sodong kemungkinan besar orang akan ngomong Kilurah Sondong gitu ya Mbak. Iya. Dan itu yang di Babat Kediri beliau yang waktu itu kerawuan dari Kilurah Toho untuk menjelaskan di mana posisi dari kerajaan Dahanapura. Seharusnya Dahanapura bukan Kediri. Nah, Kilurah Sondong ini memang beliau yang mengerti di mana paling tidak di zaman paling muda ya, di zaman yang sangat cukup muda untuk memberikan petunjuk di mana posisi dari Selomangling berada gitu. Karena beliau yang pernah dimomong sama Kilurah Toho. Cuman Mbak, yang jadi problem adalah Kilurah Sondong ini kadang tidak mau berbicara dengan bahasa sekarang. Itu yang jadi masalah. Dan untuk menerjemahkan bahasa beliau itu angel tenan gitu loh. Apalagi kalau ngomong agak cepet gitu kan. Jadi kadang-kadang bingung untuk mencari lokasi yang hanya bisa mengandalkan ketika ditunjuk arah sana ya ke sana gitu kan. Tapi tidak bisa memperhitungkan jarak berapa kilometernya itu karena kalau menjelaskan dengan bahasa yang setengah ya mungkin 3/4 lebih aku nggak paham. Gitu Mbak. Gawat. Cuman ya, apa namanya, atau di style dulu deh Mbak. Ya. Itu yang video nih. Biar ceritanya terarah aja, jadi biar gak terlalu jauh. Yang bagian kedua. Dongeng Gua Selomangling bagian kedua oleh Agung Bimo Setijo, Putra, Bali, 6 Mei 2026. Ini semua cuma dongeng. Selomangling,
Selo artinya batu, mangleng artinya melengkung tapi agak menggantung. Selo Mangleng disebut juga batu Stantung. Gua Selo Mangleng adalah gua tempat Sang Hyang Lodahyo. Gua Selo Mangleng adalah gua yang sangat besar dan ada yang menjaga. Gua Selo Mangleng bukan gua yang alami, tapi gua yang dibuat oleh Ki Luradowo. Jadi Gua Selo Mangleng adalah gua buatan, bukan gua alami. Gua Selo Mangleng dibuat oleh Ki Luradowo yang dulu merupakan bagian Mahopati di zaman kerajaan Dahanapura. Jadi bukan kerajaan Kediri. Pembuatan Gua Selo Mangleng dibantu oleh Ki Luradowo atau Ki Lura Tunggul-Wulung. Ki Lura Tunggul-Wulung adalah adik dari Ki Luradowo dan sangat setia kepada kakaknya. Ki Luradowo dan Ki Luradogo adalah kakak beradik yang dulu membabat hutan dan akhirnya tempat itu dijadikan kerajaan Dahanapura. Nama Dahanapura digunakan untuk menghormati Ki Luradowo yang berinisiatif membuka hutan di daerah yang sekarang bernama Bogor. Ki Luradowo dan Ki Luradogo akhirnya menjadi Pate Sri Aji Joloboyo dengan kerajaan bernama Dahanapura, bukan Kediri, dan posisinya di Bogor. Pada zaman Dahanapura, mereka berdua terlibat kesalahan, yaitu membunuh Totok Kerot, sehingga oleh Sri Aji Joloboyo diminta agar menunggu di Arjopodo di alam lelembut agar menjaga Dahanapura. Dan Ki Luradowo juga Ki Luradogo sangat sadar bahwa besok akan datang zaman Kolobendo, sehingga beliau berdua bertugas menyembunyikan aliran Amartosari. Karena aliran Amartosari adalah tanggung jawab dari Sang Hyang Kawitan, sehingga aliran Amartosari tidak boleh disentuh oleh pihak Soekarto yang menguasai peradaban Kolobendo. Dan tanggung jawab atas aliran Amartosari diberikan langsung oleh Sang Hyang Wening. Dan karena Sang Hyang Wening terus membimbing, maka akan selalu ada cahaya di sekitar Ki Luradowo. Karena kalau datang selalu dihiasi cahaya dari Sang Hyang Wening, maka beliau disebut Sang Hyang Lodahyo. Namun pihak yang tidak suka dengan beliau menyebut beliau sebagai Buto Lodahyo. Namun jelas tidak ada Buto yang bercahaya dari Sang Hyang Wening. Juga tidak ada Buto yang membunuh Buto yang namanya Totok Kerot. Jadi jelas Sang Hyang Lodahyo bukan Buto. Dan waktu terus berjalan, sehingga akan ada saatnya Sang Hyang Lodahyo harus mundur dalam menjaga Gua Selo Mangleng. Karena semua yang ada di masa lalu harus menjadi tanggung jawab generasi berikutnya. Jadi sudah saatnya yang tua diganti oleh yang muda. Itu berarti tanggung jawab Cokro Manggilungan juga harus berganti sesuai aturan waktu. Maka jika sudah dirasa tepat waktunya, tanggung jawab atas Gua Selo Mangleng harus diserahkan kepada yang sudah beliau tunjuk. Maka tanda salah terima juga harus disertai pertanda alam atas pemberian tanggung jawab tersebut. Dan tanggung jawab itu bukan mempertahankan Gua Selo Mangleng, tapi membuka Gua Selo Mangleng. Karena pertanda dari alam memang sudah ada, dengan munculnya yang tinggi tapi juga dalam di sastra ulam. Sehingga Gua Selo Mangleng bukan saatnya lagi menjadi tempat mikul dhuwur mendem jiluh, tapi kembali menjadi tempat di mana anugerah dari Sang Hyang Tirtawisesa kembali datang ke Arjopodo. Itu artinya batas kembalinya Sungai Brantas sebagai aliran Amartosari sudah dekat saatnya. Dan Ki Luradowo akan memberi petunjuk dari waktu ke waktu sampai waktu serah terima benar-benar tiba. Sehingga kembalinya aliran suci Amartosari yang bernama Sungai Brantas benar-benar bisa kembali dengan cara yang sangat indah dan elegan. Maka yang dhuwur dan jero benar-benar akan dituruti, akan menjadi jero. Setelah selama ini dituruti dhuwurnya saja, jadi giliran jeronya yang dituruti. Tapi ya itu, ini semua cuma dongeng, jadi ya ojo percaya, kayak lo wae alamnya. Ampun Mas. Monggo dongengnya. Ya itu Mbak, apa namanya, eh Ki Luradowo itu kan dia ada di zamannya Sri Joyoboyo. Di dalam buku sejarah, Sri Joyoboyo dikatakan lebih muda daripada Prabu Erlangga. Padahal kebalik jauh. Jauh lebih tua dari Sri Joyoboyo daripada Prabu Erlangga. Yang pertama itu ya, dan pembangunan sastra ulang dan penutupan Brantas menjadi Selo Mangleng itu dilakukan sepenuhnya oleh Ki Luradowo dan pasukan lelembut yang dia punya. Jadi kalau ada orang ngomong bahwa kayak lelembut kan nggak bisa nyentuh dan sebagainya, enggak, justru malah bisa bangun sesuatu yang tidak terduga seperti itu gitu, dan sangat besar, 34 km lebarnya aja bisa di ini, dan sepanjang mungkin lebih kalau hanya 300 kilo sih Mbak, panjang utara selatan, tapi lebarnya 34 kilo ya. Berarti tembusnya ada yang masing-masing ke tepi laut nih Mas? Iya. Iya. Ya, tapi itu Mbak,
dongeng. Aku juga nggak tahu itu kan karena aku belum mengerti. Jadi ini harusnya tugasnya yang mengerti, bukan tugasnya yang nggak mengerti, bukan yang tidak tahu karena aku bukan tahu gitu kan. Man, apa namanya? eh Sebenarnya paling gampang memang pelacakan itu dari tempat apa mata airnya Kilura Sodong, Mbak. Nah, kalau di situ bisa bertemu beliau, maka bisa ditanya gitu. Dan pertama bisa melihat, yang kedua ngerti bahasanya gitu kan. Kayak kalau orang ngomong kenal Kilura Sodong tapi ngomongnya pakai bahasa Indonesia, orang mungkin berarti nggak kenal. Iya. Atau ngomongnya pakai bahasa yang sekarang itu nggak mungkin, berarti pasti nggak kenal itu. Eranya kapan itu Kilura Sodong, Mas? Kenapa? Eranya beliau niku era zaman apa, Mas? Yang zamannya beliau niku Kilura Sodong. Orang nanti ada di cerita Babat Kediri sih itu beliau. Tapi aku belum baca Babat Kediri, tapi beliau yang ditulis di Babat Kediri kan. Iya. Kemungkinan sih ya di era-era Mataram gitu, makanya ya tempatnya beliau di Jawa Barat gitu kan. Karena beliau di era Mataram. Iya. Dan di mana jejak Mataram ada di situ gitu kan. Jejaknya dekat-dekat di tempatnya Gelora Sodong gitu. Makanya ada daerah yang ada kelapa yang hanya tunggal gitu kan, yang berbuah hanya satu seumur-umur gitu. Itu Iya. dekat sih sama tempatnya Gelora Sodong, dan tempat beliau kerawan Kilurah Doho di mana dan sebagainya itu yang bisa ditanyakan, dan kemudian dari situ bisa dilakukan pelacakan lebih lanjut bahwa sebenarnya Selo Mangling di mana gitu. Jadi dan setelah Selo Mangling di mana berarti kan ya bukan hanya itu ya, kalau pengen mengetahui pamoksanya beliau dan sebagai pamoksanya Sri Joyoboyo dan sebagainya ya berarti nggak akan jauh dari Dahanapuranya kan, nggak mungkin jauh banget sampai ke wetan sana gitu. Iya. Nah, masalahnya itu sekarang adalah aku tuh disuruh mencari yang kira-kira ini Mbak bisa mencari tempat itu. Suruh mencari ya dia, siapa yang bisa mencari tempat itu gitu lah kan, aku aja nggak tahu suruh nyari gitu kan. Kalau sudah maling ketemu itu nanti akan ada tembusan ke arah Bendung Banyu Biru dan sebagainya sih Mbak, Hmm. karena tembusan lewat ke sana. Dan Hmm. ya untuk beberapa titik itu memang bisa dipakai untuk masuk ke peradaban yang nggak dimengerti oleh peradaban kita zaman sekarang gitu. Iya. Tapi cepat saya Mbak ya dongeng soalnya Mbak. Iya. Berarti niku kayak tembus ke terowongan yang ada di keraton dekat Sastrowulan ya, Mas ya? Iya, ya makanya kan waktu itu ada yang ngomong pantesan ada awan pelangi ya. Memang iya karena beliau sudah waktu itu kan mengumumkan bahwa beliau mau pensiun gitu. Hmm. Mau pensiun, mau pasrah ke kepada terah yang ada di bawahnya gitu kan. Tapi di bawahnya tuh di mana dan siapa nggak tahu gitu. Cuman masalahnya kan ya kalau kalau melihat dari posisi pelangi emang nggak jauh sih dari posisinya apa tempatnya Kilura Sodong itu kerawan sama Kilura Doho waktu itu gitu loh. Sehingga dia bisa bercerita tentang Dahanapura waktu itu gitu kan. Tapi ya itu Mbak, dongeng Mbak, itu masalahnya. Itu mau cerita terlalu banyak atau gimana gitu. Jadi mungkin segitu dulu aja Mbak, daripada nanti nggak bikin orang pada bingung dikira beneran padahal lagi cuma cerita gitu, cuma dongeng gitu kan Mbak. Iya, Mas. Ya gitu dulu aja Mbak. Iya, Mas.
Kalau gitu, monggo Mbak Vicky. Sesi Mbak Vicky yang sekarang di 60. Oke, oke. Aku ada 5 pertanyaan, Mas. Karena Mas Sugeng tadi ngomongin tentang dhuwur sama jero itu, pertanyaan masih nyambung sama yang tadi. Apakah yang dhuwur tapi jero itu penyebab adanya lagu Pringreketek zamannya Mas Agung? Kan pas zaman kan aku nggak tahu ya. Nah iyalah Mbak, karena itu kan untuk pertandanya bahwa ketika terjadi reketek itu, ketika si Lomanglengnya jadi manglung kan Mbak, gara-gara kena desakan dari atasnya gitu. Gak ada reketek pasti setelah itu. Oke. Terus Mas, sebenarnya apa bedanya antara selo mangleng dan selo manglung? Kalau si Lomangleng itu masih tertata bagus Mbak, bentuknya masih kayak gini, yang gini tadi ya. Itu masih bagus. Kalau manglung kan sudah ada yang begini, ada yang orang temu, ada yang ketemu karena ada pukulan dari atas. Hmm. Mas, aku tuh kan nggak tahu ya. Eh, apa kalau ada satu wilayah yang disebut Selo Mangleng di daerah Jawa Timur? Itu emang iya ada. eh Ceritanya begitu, tapi kalau ditanyakan orang-orang sana pada bingung selama di mana gitu Ya, biasanya. soalnya kayaknya aku nggak pernah denger gitu. Maksudnya itu kan tetangga tetangga kabupaten ya. Jadi kayaknya harusnya aku tahu gitu loh Mas. Aku rasanya gitu. Tapi kok kayaknya asing gitu. Jadi aku baru tahu kalau katanya ada Selo Mangleng di sana. Tapi kalau harusnya warga sana kan ini ya, maksudnya nggak aneh gitu loh, Mas, dengan statement ini gitu kan. Tapi kok kayaknya nggak kenal gitu kan, berarti ini dapat dari mana nih cerita gitu kan? Kok ada di sana, terus kalau di sana di sebelah mana gitu. Tapi kan kalau ada di dongeng itu kan di Berantas itu kan, Mas? Iya, ke atas itu. Makanya kan perjanjian 500 tahun itu kan selain yang itu, selain masalah Tunda Demit juga masalah kembalinya Berantas, toh Mbak. Mm-mm. Kembalinya Berantas dan itu makanya karena waktu itu ana sing ra seneng jonekke beliau jonekke buta kan, dikatakan buta locoyo gitu. Makanya tempat Jelomanglengnya juga dikatakan tempatnya Butoto gitu. Hmm, Butoto tapi atau lucu juga ya Mas kalau misal daerah lain ngomong kalau punya selo mangling, sedangkan sungai yang mereka punya aja terbuka. Jadi kan buat apa ada selo mangling? Ya kan? iya, Kan nggak ada yang harus ditutupi, ya kan? kan Jadi bukan nggak itu mungkin Mbak. ada. Apa? Jelomanglengnya aja gimana mereka juga nggak paham. Iya. Mereka cuma ngerti ada gunung namanya Gunung Butoto atau Dubik Soto gitu. Ya di situ letaknya Gua Jelomangleng, tapi sebelah mana nggak tahu. Dan kalau aku pernah tak cari itu, ya ora kok bukan itu. Tidak ada petunjuk bahwa itu Jelomangleng itu enggak. Tapi yang ngerti kan Kilura Sodong. Hmm. Nah, Kilura Sodongnya ada di daerah dekat kelapa yang tunggal itu, Mbak. Oke Mas, sebelum Mas Agung menceritakan lebih jauh, dan nanti apa nyaplok pertanyaanku selanjutnya, aku tanyain dulu aja. Goa Selo Mangleng itu tuh dibuat dari batu apa? Kok bisa bertahan sangat lama, bahkan sebentar, itu sebentar apa selama ya? Selama yang perjanjian ini, Mas. Setauku batunya warna putih, Mbak. Itu berarti kemungkinan marmer ya, setauku ya. Itu bukan batu bata, Mbak. Karena itu dan itu apa ditata dengan bagus dan ada cerita yang digambarkan di situ juga. Dia ada reliefnya juga. Jadi bukan hanya asal susun gitu orang. Hmm. Jadi bukan alami, jelas kelihatan dari pengaturan batunya sama reliefnya itu yang menunjukkan bahwa itu tidak ini ya. Tapi aku belum pernah ke sana loh Mbak ya. Mm-mm. Iya nggak apa, aku kan juga cuman tanya aja Mas. Mau udah ke sana, mau belum ke sana, bebas. Terus Mas, apakah ada cara dari atas Selo Mangleng untuk melihat kalau Selo sudah manglung? Ada Mbak. Ada CCTV atau gimana tuh Mas sistemnya? Iya. Retakan jalan bisa dilihat dari itu. Hmm, hmm, Terus
retakan kaca dari Kartonegoro. Terus yang ketiga eh, jalan jadi gemah rusak. Terus kemudian lubang-lubang dan ada lubang yang kedalamannya jadi tidak wajar gitu. Terus munculnya beberapa apa, air sangat bersih. Jadi bukan air asin loh ya. Kalau dikatakan intrusi air laut yang masuk ke Sasrawulan jelas enggak. Jadi airnya air tawar yang sangat bersih dan itu muncul di Mbak, hmm, bisnya cowok, di dasar bisnya cowok terutama yang dua ke bawah gitu. Dan mungkin di beberapa bangunan, terutama bangunan yang kayak gini Mbak. Nah, yang kayak gini itu pasti akhir-akhir ini jadi sering ada perawatan ya. Lantai ini ya, terutama lantai di bagian dasar itu. Pasti retakannya mulai ada itu. Terutama di bisnya cowok itu. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan apa ciri-cirinya kelihatan kok di permukaan gitu loh Mbak. Oh, itu kan berarti apa? Kalau misalnya kayak gitu berarti mantaunya gimana Mas? Berdasarkan laporan atau gimana Susan kalau kayak gitu? Beliaunya. Bisa. Oh, kalau kalau yang di Silomangleng kan kelihatan Mbak, batunya jadi susunan batunya jadi kayak gitu gitu. Kalau yang di atas kan kelihatan dari ininya toh, pola pola jalan di atasnya dan sebagainya itu kelihatan tuh Mbak. Mm-mm. Tapi kan itu eh, luas ya Mas, sebenarnya luas dan panjang banget kan areanya. Nah, itu gimana untuk memantau seberapa seberapa posisi yang udah pada manglung, terus seberapa yang aman kayak itu? Yang paling parah Sastrawulan Mbak pasti. Karena di situ Hmm. banyak yang dhuwur tapi jero. Mm-mm. Nah, terus kalau misal di daerah Sastrawulan kebanyakan yang kayak gitu, terus di tempat lain yang sebenarnya juga satu garis nggak terlalu seperti itu, apakah berarti apa namanya? Kalau ada yang harus dipendem, ya itu kan pendem jeruk itu dur kan ya tadi konteksnya ya. Nah, itu apakah akan beda Mas? Kependemnya sama mikule Mas? Atau gimana tuh? Ah, serentak enggak? Kan semua itu kan dimulai dari titik terberat ya Mbak. Hmm. Titik terberat. Nah, titik terberat itu kalau manglungnya pasti paling gede tuh Mbak. Hmm. Sehingga di situ dapat dikatakan bisa dijadikan wiwitan kan Mbak. Hmm. Kalau tempatnya ringan-ringan dan tidak ada beban berat ya berarti daerah sananya tetap akan kelihatan bagus-bagus aja gitu, tidak ada celah manglung gitu. Tapi karena pengaruh dari sastra ulan paling tidak itu lornya utaranya ya itu pasti Hmm. akan kelihatan kalau sudah mulai ada retakan dan ada daerah-daerah yang kemudian lubangnya cukup dalam gitu loh kalau dilihat walaupun retakannya mungkin kecil. Kalau yang mengarah ke selatan Mas kan nggak terlalu banyak yang ini, yang eh, tinggi. Tapi kalau yang mengarah ke selatan itu kalau dikatakan tidak ada yang tinggi karena terlalu terlalu dekat dengan sastra ulannya Mbak. Di sastra ulannya sendiri kan bangunan gede-gede Mbak. Nggak, tapi kan itu kan membentang dari selatan ke utara kan Mas. Misalnya seluas itu, sepanjang itu juga kan. Iya, Tapi kan kalau misal dibandingin kan sebenarnya apa yang tinggi-tinggi itu kan musat di satu titik kan sebenarnya. Nah, terus untuk yang nggak musat itu, yang misalnya yang nggak banyak yang tinggi-tinggi itu gimana? Apakah nanti dia ketika yang banyak tingginya ini itu akan akan kependem itu dia juga akan ikutan kependem gitu atau gimana gitu? Kira-kira tuh apakah akan ada beda waktu atau beda jarak atau mungkin nanti kebuka cuma separuh dulu atau gimana gitu Mas? sesuai urutan Mbak. Jadi orang bakal bareng brol gitu orang tapi ikise gitu loh Mbak. Tapi yang penting
satu garis itu yang dulu pernah ada di peta harus terbuka lagi gitu. Memakan waktu berapa lama tuh, Mas? Nah itu aku nggak tahu Mbak. Aku nggak makan waktu ya. Makananku bakso Mbak. Oke. Di Obat Kediri itu kan dekat Selo Mangleng ada Kapucangan tempat Keputren Maharatu Kili Suci. Nah, sedekat apa Kapucangan dan Selo Mangleng, Mas? Kapucangan dekat salah satu gerbang dari Selomangkleng Mbak. Tempatnya Dewi Kili Suci. Makanya karena Dewi Kili Suci itu bukan cowok, maka dikatakan gunung bukan cowok Mbak. Hmm, udah, kita aja penjelasannya. Iya, Oke, iya cukup Mbak. jelas ya. Oke. Oke, Mbak Amin dari aku udah. Thank you, Mas. Monggo Mas, dongengnya lagi Mas. Kalau enggak kita lanjut aja ke slide. Monggo. Iya. Karena jawaban yang terakhir tadi sangat jelas, Mbak. Kalau dipanjang-panjangin nanti malah blunder nanti Mas. Enggak, malah tambah nggak jelas. Oke, Nah, kita Mbak. kembali ke slide 61. Terutama ancaman atas api karena Bathara Jelek punya trauma dengan Aji Kumbolo Geninya Sang Hyang Bathara Bromo. Lanjut aja Mbak. 62, maka mengancam mengakhiri Kolo Bendu juga dengan sesuatu yang menyala. Ya, makanya ada banyak cerita menyala bangku gitu kan. Lanjut Mbak. Karena Bathara Jelek beranggapan bahwa semua akan hancur pada waktunya. Tapi ternyata enggak begitu. Lanjut Mbak. Dan waktu itu adalah waktu ketika yang tidak kecil mulai tidak diizinkan lagi menguasai jagat gede. Artinya ada batas waktu ya untuk kalau bendu. Lanjut Mbak. Dan bagi Tita yang menjadi korban keganasan Bathara Jelek di zaman Kolobendu akan diberikan kehidupan yang lebih baik di zaman berikutnya. Karena Gusti itu adil, jadi tetap akan ada pengulangan keadaan dengan kondisi yang lain. Lanjut Mbak. Maka para Dangyang akan mencegah sebisa mungkin agar para Tita yang jadi korban Bathara Jelek untuk tidak ke Gunung Kencang. Karena supaya nanti gampang untuk ditarik balik untuk diturunkan kembali. Lanjut Mbak. Juga dibuat bingsu jagat langgeng. Lanjut aja Mbak. Agar tidak ke jagat langgeng dulu, agar bisa menikmati indahnya jagat gede dulu. Dan yang paling penting ngerti Hamayu dulu, sehingga nanti supaya ketika di Jagat Langgeng ngerti bagaimana Hamayu yang sebenarnya. Lanjut Mbak. Juga agar bisa merasakan tanggung jawab Hamayu dulu. Sudah lanjut aja Mbak. Ini tumben ya Mas, kayaknya slide-nya banyak banget yang jelas gitu loh. Dibanding biasanya. Biasanya kan kayak butuh banget penjelasan gitu. Ini tuh kata-katanya sangat mudah dipahami sih untuk aku ya, nggak tahu ya orang lain. Jadi tanggung jawab bukan tanggung menjawab ataupun menjawab tanggung. Kalau tanggung menjawab itu bagianku, kalau menjawab tanggung bagianmu Mbak. Aku sih nggak aku balas sih, lebih kayak nanti tiba-tiba aku blok gitu aja. Karena kalau tanggung menjawab pasti akan membingungkan pada akhirnya. Nah itu aku. Lanjut Mbak. Dan sesuatu yang tidak jelas itu pasti tidak ada pertanggungjawabannya. Yang ada pertanggung menjawabnya, pertanggung menjadi tanggung jawabannya. Gitu. Lanjut Mbak. Lagian sesuatu yang tidak jelas tuh mau dipertanggungjawabkan ke siapa ya kan Mas? Orang nggak jelas. Iya. Dasarnya nggak jelas. Karena semua yang benar itu pasti jelas pertanggungjawabannya. Karena yang jelas ya jelas, yang nggak jelas ya nggak jelas. Lanjut Mbak. Maka tanggung jawab itu bukan menjawab tanggung. Karena kalau menjawab tanggung itu adalah aku. Kok ya Mbak ya menjawab tanggung? Aku. Aku kan tanggung Nanti menjawab ya. aku read blog terus. Oke, apalagi dengan alasan naikkan kelas. Karena yang namanya Sang Hyang Kotowinanci itu sudah ngerti segalanya, tidak perlu mengadakan uji, tes, dan sebagainya. Lanjut Mbak. Ya, kan dia nggak butuh standar ini ya nasional ya Mas. Nggak perlu SNI dia.
Ya, karena Sang Hyang Toto Winanci tidak akan mengadakan tes kenaikan kelas. Nah, kalau diadakan tes harus ada pelajarannya dulu. Ya, ora ono. Lanjut, Mbak. Kan kayak enak banget tiba-tiba ujian gitu kan. Orang nggak pernah ngajar ya kan Mas. Materi nggak pernah dikasih, tiba-tiba ujian. Itu prank namanya. Juga tidak akan ada ketidakjelasan karena sabdo jati itu sabdo yang jelas. Jadi bukan perlambang dan bukan sasmito atau apa namanya itu sanepan. Betul-betul jelas. Lanjut, Mbak. Maka batasnya zaman Kolobendo pasti sudah direncanakan oleh para Sang Hyang Toto Winanci. Dan itu tidak akan bisa ditolak. Lanjut, Mbak. Dan Sang Hyang Toto Winanci pasti merencanakan dengan sangat detail. Jadi perencanaannya dari jauh, mulai dari nanti bahasanya digunakan apa, terus kemudian alat-alatnya apa, terus bukti-buktinya apa, itu sudah direncanakan dari jauh hari. Lanjut, Pak. Sehingga juga ada kejelasan akan kemunculan tanda-tanda batas. Dan tanda-tanda batas ini kalau diterjemahkan dengan sanepan ya nggak bisa, karena itu betulan benar-benar bukan sanepan. Lanjut, Pak. Karena di semua batas harus ada tanda-tandanya. Dan masalahnya itu kan kalau sanepan itu bisa diterjemahkan dalam berbagai hal, dan sabdo jati tidak seperti itu. Sabdo jati itu satu kali itu dikatakan, ya sudah itu artinya itu. Gitu. Lanjut, Mbak. Dalam bahasa kawitan, batas juga berarti rangkah. Ya makanya kan waktu pas di Gunung Indrakila ada daerah namanya Sangyang Rangkah, toh, Mbak? Ya, pos 5 ya Mas ya. Ya, Maka rangkah dari para hyang akan disebut Sang Hyang Rangkah. sudah jelas, lanjut aja, Mbak. Jadi meskipun hanya sebatas batasnya zaman akan ditandai. Ditandai itu bukan hanya ditandai aja, tapi di titik itu memang benar-benar akan dilakukan sesuatu. Lanjut, Mbak. Dan penandanya juga sesuatu yang hidup. Karena dalam Hamayu memang semuanya harus hidup. Ya, Mbak. Jadi penandanya bukan sesuatu benda mati, tapi sesuatu yang hidup. Makanya si penanda tersebut juga ada dalam tataran yang benar-benar hidup. Lanjut, Mbak. Karena benda mati bisa dimanipulasi. Ya, kalau yang hidup kan bisa ditanya. Lanjut, Mbak. Ya, kecuali lagi nggak mau jawab, Mas. 88. Dan sesuatu yang hidup bisa mengakhiri manipulasi. Jadi dia Sorry, benar-benar menghindari ya, manipulasi. karena akan bisa ngomong dan bisa menjelaskan. Jadi bukan seperti batu yang ditulis tapi kemudian bisa diterjemahkan macam-macam karena tidak ada yang menjelaskan. Nah, ini harus ada yang bisa menjelaskan. Lanjut, Mbak. Iya, karena batu nanti mau batu dari mana bisa